Saya ngeliat mama saya sendiri investasi dikasih rekomendasi sama Lo Keng Hong langsung. Oke, berarti nyokap lu itu tantenya Lo Keng Hong berarti ya? Ponakan nyokap gua. Saya tuh punya adik satu, dan mama saya dulu single parent waktu saya SMP. Ya ini semua rencana Tuhan lah ya, saya percaya. Kebetulan mama saya tuh mengalami kesulitan keuangan. Terus akhirnya mama saya harus menjual satu-satunya harta terakhir yang mama saya punya. Itu adalah rumah kami tahun 97 atau 98, saya lupa gitu. Mama saya tuh nggak ngerti saham sama sekali gitu kan. Dia cuma tahu ponakannya Lo Keng Hong hari itu waktu itu lagi beli saham dan udah sempet profit gitu ya katanya. Nah terus si Lo Keng Hong ini dia tanyalah sama Lo Keng Hong, kayaknya saya mau beli saham nih gitu kan, ada rekomendasi nggak? Kebetulan Lo Keng Hong bilang, baru saya mau ngomong sama kamu, dia bilang ada saham bagus gitu ya. Tahun 98 tuh lagi krisis, jadi lagi jatuh sahamnya harganya. Betul, sahamnya dia beli di 125 perak ya. Seperti kita tahu sekarang United Tractors hari ini ada di kisaran 16.000-17.000 ya sahamnya, tapi waktu itu dia beli 125 perak, terus udah naik ke 400. Pas mama saya telepon itu udah naik ke 400, udah 3 kali lipat tuh si Lo Keng Hong untuk. Nah akhirnya mama saya join, berani sekali sebenarnya mama saya join ya. Mama saya join itu hampir semua uang penjualan rumah saya itu masukin ke saham itu, dibelikan ke United Tractors gitu kan. 400, harganya 400 perak waktu itu, saya ingat banget. 425 mama saya beli. Dan gila, dalam waktu beberapa bulan doang, 8-9 bulan, saham yang harga 425 itu naik sampai ke. Shalom teman-teman, selamat bergabung kembali dengan Uji Life Inside Tour. Hari ini kita akan bicara dengan satu narasumber, yaitu Brother Hendro, seorang investor, praktisi investor dari sisi fundamentalis. Nah, saya akan undang Hendro untuk gabung dengan kita. Halo, waduh, shalom. Shalom. Jadi Hendro ini saya kenal Hendro sudah cukup lama ya, kita kenal ya bro ya. Kalau nggak salah 2006 ya. Berarti mau hampir 15 tahun kita kenal. Ya, betul. Hendro ini juga ketua komsel saya dulu. Sekarang kita udah punya komsel masing-masing. Nah, kemudian Hendro juga seorang pewarta di Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik, Keuskupan Agung Jakarta, freelance investor saham. Nah, dan yang saya tahu gayanya Hendro ini adalah bukan trading, tapi invest, ya saham. Bukan dari sisi teknikal, tapi dari sisi fundamentalis. Hendro bisa sukses di saham, itu karena ternyata sepupunya langsung, sepupu lu, itu adalah Lo Keng Hong, bro. Betul ya? Iya, betul sekali. Nah, Lo Keng Hong, bagi teman-teman yang belum tahu, silakan search Google namanya, tapi gue yakin teman-teman yang terlibat aktif di dunia saham, pasti tahu siapa itu Lo Keng Hong. Dia dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, Bapak Mr. Lo Keng Hong, ya, dengan asetnya sekarang berapa bro? Perkiraan aset Lo Keng Hong? Artinya sekarang dia punya aset sekitar 5 triliun. Ya, 5 triliun. Oke, luar biasa. Sadis ya bro ya. Nah, jadi kita akan belajar banyak, karena Hendro juga seorang hamba Tuhan, jadi kita jangan menjadi seorang investor yang greedy. Kita harus taat dengan apa yang maunya Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan berkat. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya Hendro, ya. Saya ini sebetulnya adalah seorang konsultan struktur. Saya konsultan struktur. Itu kurang lebih kita menganalisa struktur supaya tahan terhadap beban yang dipakai dan beban gempa gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita ini konsultannya gitu. Jadi full time-nya itu adalah seorang konsultan struktur. Saya mulai buka kantor sendiri sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi saya puji Tuhan. 2017 ya. 2 tahun lebih lah pokoknya. 2 tahun lebih ya. Oke, nah jadi teman-teman yang nggak tahu apa itu konsultan struktur itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting terhadap satu bangunan. Ya, jadi sebelum arsitek mulai gambar, sebelum kontraktor mulai bangun, fondasinya itu harus dihitung sama seorang konsultan struktur.
Ya, Ya, jadi betul. teman-teman jangan coba bangun satu rumah, satu bangunan tanpa strukturnya dihitung dulu. Kita balik lagi bicara soal saham nih, bro. Nah, Ya. lu sendiri itu sebagai seorang investor, walaupun part-time, itu mulai pertama kali terjun ke dunia saham, itu kapan, bro? Pertama kali, sebenarnya kalau ngomong soal pengalaman ya, pertama kali saya kenal saham itu justru waktu saya masih SMA, gitu ya. Waktu saya masih SMA, saya ngeliat mama saya sendiri investasi, dikasih rekomendasi sama Lo Keng Hong langsung. Jadi, Oke, berarti nyokap lu itu tantenya Lo Keng Hong berarti ya? dia Tante ya, tante. Oke, ponakan nyokap gua, gitu. Oke, Mama Lo saya. Keng Hong ponakan nyokap, iya benar. Ya, jadi saya tuh punya adik satu, dan mama saya dulu single parents waktu saya SMP. Ya ini semua rencana Tuhan lah ya, saya percaya. Kebetulan mama saya tuh mengalami kesulitan keuangan gitu ya, mengalami kesulitan keuangan. Terus akhirnya mama saya harus menjual satu-satunya harta terakhir yang mama saya punya, itu adalah rumah kami. Rumah kami harus kami jual dulu tahun 97 atau 98 saya lupa gitu ya. Resesi lah gitu ya. Sebelum resesi jualnya sebetulnya. Oke, sebelum resesi. Itu jadi pembelajaran buat teman-teman muda yang mau menikah mungkin ya. Sebelum menikah itu sedapat mungkin kalau bisa punya rumah dulu gitu ya. Karena biar gimana yang namanya rumah itu akan dijelaskan juga nanti. Saya akan mungkin kalau sempat saya akan cerita, rumah itu juga salah satu bentuk investasi sebenarnya. Ya kalau gitu, itu nilai rumah itu nggak akan lekang oleh waktu gitu. Dia akan terus naik harganya, dan kapanpun dijual itu nilainya cukup akan besar gitu untuk hidup kita gitu ya. Terus juga kalau udah punya rumah segala macam, kita nggak harus sewa, nggak harus bayar gimana gitu ya. Tapi jadi ceritanya mama saya single parent. Waktu saya SMA itu uang kami habis gitu. Jadi mama saya akhirnya harus menjual rumah kami. Rumah kami untungnya cukup besar dulu, nggak terlalu kecil. Sehingga mama saya mendapatkan satu jumlah uang lah yang baik gitu ya. Nah terus mama saya lagi galau mungkin ya, kan kalau orang mungkin sedih lah ya, tinggal satu-satunya harta dijual mungkin gitu ya. Dia udah dapat bisikan dari Tuhan, katanya dia dengar suara dari Tuhan suruh dia beli saham gitu kan. Mama saya itu nggak ngerti saham sama sekali gitu kan, dia cuma tahu ponakannya Lo Keng Hong waktu itu lagi beli saham, dan udah sempet profit gitu ya katanya. Nah terus si Lo Keng Hong ini dia tanyalah sama Lo Keng Hong, dulu dia manggil di rumahnya tuh Cin gitu ya, Cin, kayaknya saya mau beli saham nih gitu kan, ada rekomendasi nggak? Kebetulan Lo Keng Hong bilang, baru saya mau ngomong sama kamu, dia bilang ada saham bagus gitu ya. Waktu itu sahamnya United Tractors. Ya, saham United Tractors itu tahun 98 tuh lagi krisis, jadi lagi jatuh sahamnya harganya. Fundamentalnya bagus sekali kata Lo Keng Hong ini. Betul, sahamnya dia beli di 125 perak. Ya, seperti kita tahu sekarang United Tractors hari ini ada di kisaran 16.000 17.000 ya sahamnya. Tapi waktu itu dia beli 125 perak, terus udah naik ke 400. Pas mama saya telepon itu udah naik ke 400, sudah 3 kali lipat tuh si Lo Keng Hong untuk. Nah, akhirnya mama saya join, dan berani sekali sebenarnya mama saya join ya. Mama saya join itu hampir semua uang penjualan rumah saya itu masukin ke saham itu gitu. Dibelikan ke United Tractors gitu kan. 400, harganya 400 perak waktu itu, saya ingat banget. 425 mama saya beli. Dan gila, dalam waktu beberapa bulan doang, 8-9 bulan, saham yang harga 425 itu naik sampai ke 8.000 lebih. Naik ke 8.000 lebih. Oke. Berapa bulan? Hah? Berapa bulan? 8-9 bulan. Naik ke 8.000 Oke. lebih. Rumah yang kita jual itu, kalau dihitung-hitung naik 20 kali lipat tuh. Rumah yang nyokap gue jual Puji Tuhan. lipat, iya puji Tuhan. Dan memang waktu itu sempat ada masalah ekonomi lagi, jadi sahamnya sempat turun dari 8.000 turun ke 3.000-an gitu. Tapi akhirnya mama saya jual, itu profit sekitar 8-9 kali dari modal awal. Oke. Gitu. Nah, Iya. di situ mama saya punya uang untuk kuliahin saya gitu, untuk beli rumah lagi yang baru di Green Garden, di rumah sekarang saya tempatin, dan punya uang tabungan lah untuk hidup sampai hari tua gitu ya. Dan
ya itulah rencana Tuhan luar biasa sekali gitu. Iya, luar biasa ya. Itu artinya kalau kita diamin sampai sekarang di angka 16.000, itu duit kita yang tadinya 100 juta jadi 4M kira-kira ya bro ya. 40 kali lipat kan berarti? Lebih, karena United Tractors itu sekarang 16.000, tapi sebetulnya mungkin kalau dikonversi itu udah hampir 200.000 sekarang itu. Jadi ceritanya tuh saham United Tractors sempat stock split. Jadi yang harganya 100.000 jadi 10.000, tapi jumlah sahamnya dilipat 10 kali. Jadi kalau berarti kali stock split setengah dia berarti ya? Betul, 10 kali stock splitnya. Jadi mungkin kalau di 98 itu sekarang udah 160 ribuan gitu kira-kira. Wow, puji Tuhan ya. Bisa 400 kali lipat bro berarti ya? Betul, jadi itulah kehebatannya dunia saham gitu ya. Dan untuk informasi, United Tractors ini saham bukan sembarangan, dia tuh grupnya Astra. Gitu. Jadi memang fundamental. Oke, nah lu sendiri ada punya saham United Tractors masih sekarang? Enggak. Sekarang enggak, enggak. Sekarang saya saham lain lah ya. Apa saham lain ya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita masuk ke tema kita, itu kan tentang menjadi investor yang diberkati nih, bro. Betul. Ya, dimana kita ada satu pegangan ayat, Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Ya, artinya adalah segala sesuatu itu harus penuh dengan pertimbangan. Nah, mungkin boleh nggak sedikit jelasin kenapa lu lebih suka melihat saham itu dari sisi fundamental dibandingkan sisi teknikal. Sedangkan kalau kita lihat nih, mungkin kalau porsinya nih, persentasenya nih bro, mungkin bisa 70% orang lebih suka teknikal, 30 atau 20% lebih suka fundamental. Betul ya? Betul. Nah, kenapa? Lu melihat dari sisi fundamental itu kenapa? Sebenarnya gini ya, analisa dalam saham apapun menurut saya nggak ada salahnya gitu ya. Cuman kalau kita belajar dari orang paling sukses di dunia, yang salah satu yang sempat orang jadi terkaya di dunia itu namanya Warren Buffett. Nah, Warren Buffett ini apa sih kerjaan dia? Dia investor saham, investor fundamental juga, gitu ya. Dia nyari saham yang harganya salah, gitu. Jadi misalnya gampangnya istilah yang bisa dipakai begini mungkin, cari Mercy harga bajai, gitu. Jadi itu harganya bajai. Itu hanya bisa ditemukan di mana, di bursa, di pasar modal, gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang misalnya dia lagi kena isu gitu ya, terus diras jual gitu, harganya turun, jauh lebih rendah daripada harga sebenarnya. Nah, disitulah kita sebetulnya perlu untuk mengamati fundamental perusahaan ini. Sebenarnya bagus loh, perusahaan ini sebenarnya profit, tapi karena lagi ada isu turun, harganya jatuh di bawah, atau memang mungkin nggak banyak orang investor yang lagi lihat. Nah, ini saham-saham seperti ini layak untuk dikoleksi untuk jangka panjang gitu kira-kira. Oke. Nah, saya mau sharing juga ya soal investasi. Kenapa kita harus berpikir jangka panjang? Nah, investasi itu sebetulnya kalau kita analogikan itu seperti kita nanam pohon gitu ya. Seperti kita nanam pohon. Nah, nanam pohon itu kan awalnya selalu dari biji ya. Dari biji, dari benih lah ya, benih sesuatu. Misalnya kita mau dapetin pohon apa, pohon jeruk misalnya, atau pohon durian, atau pohon apapun itu, tentu kita nanam dari benihnya dulu, dari bijinya dulu, benar ya? Nah, kita tanam, ya kan? Kita tanam, terus itu awalnya tuh ya, biji daripada buah itu nggak berharga sama sekali tuh. Kalau dijual nggak ada yang mau beli dong bro, iya dong? Iya betul. Itu makan durian montong misalnya. Selesai duriannya, gue jual ke lu nih, Mar, mau nggak beli biji durian ini dari gue? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau dong, kali kan? Nah itu, dan harus dibuang ke tanah yang subur, ya kan? Dan ada satu kunci lagi, kita harus tunggu, dan kita harus pupuk, benar ya? Harus dirawat dan harus nunggu, harus. Nah, pada saat dia berbuah banyak, itu duriannya bukan cuma bisa kita nikmatin, mungkin bisa kita jual juga, benar ya? Betul, ya. Tuh, ya dalam investasi itu selalu kayak gitu. Misalnya kita lihat dalam investasi nih, kayak orang nanam pohon itu ada pemilihan biji itu penting, pemilihan buahnya. Kalau durian yang kita makan tadi itu manis,
kemungkinan besar nanti hasilnya juga manis pohonnya, buah dari pohon itu, ya kan? Terus kalau misalkan kita makannya mungkin buahnya awalnya kurang manis, mungkin jadinya nanti kurang manis. Nah itu juga sama, kalau kita memilih instrumen investasi, kita mesti pilih yang menghasilkan return baik. Returnnya kira-kira kita mesti paham. Terus kita mesti lihat dulu kondisi tanahnya subur apa enggak, gitu ya. Itulah sama, jadi investasi itu ada macam-macam sebetulnya, dan salah satunya ya saham ini, gitu. Oke. Ya itu, misalnya, dan contohnya tadi kalau kita balik lagi ke durian gitu ya, durian itu banyak ternyata. Kalau di Google nanti ya akan ketahuan durian itu macam-macam. Ada yang berbuah 3 tahun, ada yang 6 tahun baru berbuah gitu. Durian juga ada durian motong, musangking, durian apa. Nah, kita perlu mempelajari dulu kita suka durian apa nih. Terus kita mau jualnya durian apa, ya kan? Baru kita tanam, bener kan? Nah, sama dengan investasi. Kita perlu tahu dulu nih, investasi saham apa sih? Investasi ada yang lain lagi, emas misalnya, atau investasi di dalam properti gitu kan. Nah, mesti pelajari dulu nih, properti seperti apa, emas seperti apa, saham seperti apa. Saham juga macam-macam, ada blue chip, saham apa, macam-macam. Atau reksadana juga bisa. Ya, banyak sekali instrumen investasi yang kita bisa pelajari. Nah, sebelum menginvestasikan uang kita harus sadar, kita harus tahu kita investasi di tanah seperti apa. Ya kan? Okay. Proyeksinya seperti apa, jangka panjang seperti apa. Kira-kira gitu. Okay. Menarik ya, jadi memang kita butuh kesabaran kuncinya. Selain kita temukan seed yang tepat, yaitu perusahaan yang tepat, harus dianalisa baik-baik dari sisi fundamental, keuntungan perusahaan, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, nilai aset, begitu ya. Terus sama nilai harga saham dia saat ini kita harus analisa semua. Nah, jadi kira-kira itu yang dikerjakan sama lu berarti ya bro, untuk memutuskan membeli saham ini atau enggak. Ya, jadi itulah si sudut pandang fundamental. Bro, lu kan sehari-hari juga sebagai pelayan Tuhan, ya melayani Tuhan sebagai seorang pewarta mimbar. Bagaimana cara lu memutuskan untuk membeli saham? Bagaimana lu melihat investasi dari sisi saham sendiri sebagai pelayan Tuhan? Rohani ya, itu ada cerita menarik sebenarnya di Alkitab gitu ya. Ada cerita menarik. Kita ingat ada satu raja yang sangat terkenal di Israel dulu, namanya Raja Daud. Ya, semua orang tahu ya Daud itu siapa. Itu kalau kita Daud Tuhan, itu ada di 1 Samuel 17 ayat 54. Bunyinya begini. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin. Jadi itu Goliat, kepala orang Filistin ya. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata perang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Nah, Daud ini punya kebiasaan yang unik, yang hebat lah ya. Jadi dia orang zaman dulu itu kalau kan kerajaan-kerajaan itu kan suka perang ya, suka perang. Kalau kita ingat dalam ceritanya Ahasiweros dalam kitab Esther, itu Raja Ahasiweros, kerajaan Persia menguasai wilayah yang sangat besar gitu, karena dia perang menang gitu. Nah, trofinya, tandanya orang itu luar hebat itu, dia berhasil mengalahkan raja musuh, raja lawan gitu, senjatanya musuh gitu ya. Jadi Daud ini luar biasa, dia berhasil membunuh Goliat hari itu. Goliat itu kan pahlawan Filistin yang luar biasa, gede gitu kan, menyeramkan. Dia berhasil membunuh Israel ya. Nah, tapi senjatanya si Goliat ini sama dia nggak dipamerin ke rakyat, nggak dipamerin ke semua orang gitu ya. Sama dia disimpan di kemahnya, dia simpan di tempat dia sendiri, dan later itu nanti imam-imam bawa itu semua ke rumah Tuhan gitu. Perhatikan bagaimana Daud itu nggak suka pamer ya. Dia menang besar nih, dia melakukan hal yang luar biasa, itu nggak suka pamer ya. Ini jadi pembelajaran buat kita juga. Kita nih kalau kita nih berhasil melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan? Apakah kita pamer? Ya dengan cara apa? Biasanya orang suka pamer dengan beli barang-barang mewah. Nggak salah sih, tapi kadang-kadang tujuannya untuk pamer gitu, untuk beli mobil-mobil yang keren, fancy gitu ya, supaya orang bilang dia hebat. Tapi Daud ini enggak. Daud ini lebih suka untuk menyimpan kemenangannya dan mempersembahkannya untuk kemuliaan. Ya, dia taruh hasil perang dia tuh di dalam rumah Tuhan. Ya, ini investasi yang luar biasa sekali. Kita nanti akan lihat ceritanya bagaimana investasi Daud ini berbuah manis sekali untuk keturunan-keturunan dia. Gitu. Nah, ya. Jadi, teman-teman, itu cerita Daud tadi. Ya, cerita Daud menyimpan
senjata dia dan baju perang dia dan senjata-senjata lawan dia di dalam rumah Tuhan. Nah, kalau teman-teman nanti mau baca kitab Tawari gitu ya, Tawari, 2 Tawari tepatnya. Nah, kitab Tawari ini menceritakan kerajaan raja-raja Israel dan Yehuda gitu ya. Nah, 2 Tawari 1 itu mulai dari cerita anaknya Daud. Daud punya anak namanya Salomo yang menggantikan dia. Ya, sebelum habis itu Salomo kerajaannya terpecah. Ya, Yerobeam sama Rehabeam dan terus keturunannya Israel turun, keturunan Yehuda turun gitu kira-kira. Nah, jauh di dalam setelah Tawari 1 ya, itu Tawari 10, Tawari 11 itu udah mulai raja-raja setelah Salomo. Jadi 10 bab pertama tuh ceritain Salomo gitu ya. Dan setelah bab 11 12 itu ceritain raja-raja Yehuda gitu keturunan-keturunannya, Bro. Nah, sampai ke Tawari 22, saya udah lupa udah berapa keturunan, ada kejadian menarik. Ada kejadian menarik di sana. Kejadiannya apa? Jadi kalau saya baca nih 2 Tawari 2 ayat 22 ayat 9 dikatakan gini, firman Tuhan bilang gini. Lalu dia mencari Ahazia. Ahazia ini raja Yehuda yang lagi berkuasa hari itu ya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh. Jadi raja Yehuda hari itu dibunuh tuh. Dibunuh tetapi dikuburkan juga karena dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Jadi Ahazia dibunuh dalam keadaan di mana anak-anak dia belum siap untuk jadi raja. Kalau begitu ceritanya, Bro ya. Nah, ya, masih kecil-kecil semua anak-anak dia tuh. Jadi dia dibunuh pada saat belum siap. Nah, muncullah satu tokoh di ayat 10 ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Jadi gini, karena anak-anak ibu pada siap jadi raja, sama si Atalia ini punya keinginan untuk gantikan Ahazia jadi raja. Punya pemikiran jahat. Jadi dulu itu kan kalau keluarga kerajaan itu harus anak-anaknya. Nah, karena harusnya anaknya jadi raja, si Ahazia ini Atalia ini berikhtiar untuk membunuh semua keturunan raja. Tujuannya apa? Supaya dia bisa jadi ratu atas Yehuda. Gitu, kira-kira begitu, Bro. Nah, ya. Terus untungnya ada satu anak yang dilarikan. Ayat 11 bilang gini, tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh, masuk aja dengan inap penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Jadi ada satu anak yang namanya Yoas bin Ahazia, anaknya Ahazia ini dilarikan, diselamatin, gitu. Seru ya ceritanya ya, kayak di film-film ya. Jadi anak bayi ini dibawa kabur, diculik supaya nggak dibunuh sama si Atalia tadi, si ratu yang jahat tadi itu, gitu ya. Terus disimpan sama Imam Yoyada namanya, disimpan di rumah Tuhan nih. Nah, yang menarik ada kata-kata yang sama yang tadi Daud nyimpan senjatanya di rumah Tuhan. Nah, Yoas ini disimpan juga di rumah Tuhan, di dalam asuhan Imam Yoyada namanya. Nah, kalau kita lanjut ceritanya di 2 Tawari 23, setelah 7 tahun, yang pertama bilang setelah 7 tahun itu kira-kira Imam Yoyada bilang gini, ini saatnya buat kita untuk angkat Yoas jadi raja, karena harusnya kan keturunan dari Daud yang jadi raja Yehuda kan, tapi sekarang kan lagi dikudeta. Jadi dia berikhtiar untuk sekarang gantian nih, kita mesti kudeta si Atalia tadi, ratu yang lagi memerintah nih. Nah, itu Yoas udah umur 8 tuh hari itu, ya. Terus jadi mereka kan kumpulan orang-orang Lewi nih, Bro. Kalau kita ingat ada 12 suku Israel, suku Lewi ini sebenarnya suku yang bekerja sebagai hamba Tuhan, benar ya, bukan militer. Oke. Nah, dia minta bantuan, ada beberapa panglima. Tapi mereka mau ngelawan Atalia tadi, ngelawan kerajaan kan nggak mudah. Ya kan, kerajaan yang megang militer segala macam. Mereka mau perang tapi mereka nggak punya senjata. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada? Dia ambil senjata-senjata yang Daud taruh dulu, ingat nggak? Senjata yang Daud taruh dikasihin ke imam-imam dan dikasihin ke rakyat-rakyat yang ada di pihak dia untuk sama-sama perang lawan Atalia
dan yang terutama untuk supaya pas ini bisa ditabiskan untuk jadi raja. Luar biasa ya. Dan akhirnya mereka hasil investasi itu berarti ya. Iya, jadi investasi Daud di masa lalu itu udah lama banget, udah berapa ratus tahun mungkin ya. Investasi nenek moyangnya dia itu, nenek moyangnya Yoas itu, si Daud ini bisa menyelamatkan nyawa dia, bukan menyelamatkan nyawa, bahkan menyelamatkan kerajaan Yehuda ini sendiri gitu. Luar biasa ceritanya ya. Itu apa kita harus selalu, kita tuh harus investasi, karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita butuh hasil investasi kita itu di masa mendatang gitu ya. Ya itu kurang lebih mungkin kisah di Alkitab yang cukup menginspirasi untuk kita belajar untuk investasi gitu kira-kira. Ya, menarik ya. Jadi memang sebenarnya asal kita tahu caranya, investasi itu bukan judi, ya. Itu persepsi yang harus kita hilangkan sebetulnya. Justru bisa menjadi berkat bagi kita juga, dan mungkin melalui berkat yang Tuhan kirim melalui kita juga bisa kita bagikan kepada sesama kita, tentunya. Ya, ibaratnya gitu. Nah, kemudian kalau dari pengalaman lu nih bro, sebagai seorang investor saham fundamental, ya pernah nggak sih ngalami kegagalan, salah beli, atau misalnya yang mestinya dibeli lu jual, yang mestinya lu jual malah lu beli gitu? Kalau dibilang salah beli sampai rugi banyak sih enggak ya, karena saya itu kalau beli itu jangka panjang sekali gitu, jangka panjang sekali. Bisa dulu pernah sih beli saham 5 tahun itu nggak naik gitu sahamnya. Nggak naik, tapi akhirnya pas dijual itu karena butuh uang untuk beli rumah gitu 2016 itu sempat dijual, ada rugi sedikit tapi nggak apa-apa karena memang itu persepsi jangka panjang. Dan kalau kita beli properti itu kan artinya kita lagi switching dari investasi saham ke investasi properti, dan itu memang kita pakai rumahnya gitu itu ya kira gitu. Oke, berarti soal apa sih tujuan kita berinvestasi ya, saya mau sharing sedikit ya. Kita berinvestasi itu yang pertama itu kita mau mengembangkan aset kekayaan. Nah, kalau kita jadi business owner, itu kan orang bekerja, kita bekerja ya kan, kita bekerja untuk mendapatkan uang gitu kan ya. Tetapi kalau kerja terus itu nggak ada habis-habisnya. Kita harus juga membuat uang kita ini bekerja untuk kita. Ya, itu berjalan untuk kita. Nah, dari seorang Warren Buffett itu ada quote yang sangat terkenal gitu ya. Quote-nya bilang begini bro, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oke. Ya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita nggak ketemuin cara untuk menghasilkan uang waktu kita lagi tidur, kita akan kerja sampai kita mati gitu. Nah, investasi itu gimana kita tuh bisa sambil tidur kita dapat uang, kira-kira begitu. Jadi kita nggak usah kerja tapi kita dapat uang, ya kan? Tapi kita harus bekerja untuk cari duit. Tapi selain kita bekerja juga, uang kita juga harus bekerja untuk kita. Ya, setuju. Nah, menarik juga di ayat firman Tuhan, di ayat Alkitab juga ada yang membahas tentang ini gitu. Kalau kita, ini salah satu ayat kesukaan saya nih, di Mazmur 127 ayat 2. Firman Tuhannya bilang begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Mazmur ini, Daud ini juga bilang, Tuhan tuh berkati kita waktu kita lagi tidur. Nah, salah satunya juga dengan apa? Ya dengan investasi kita ini. Kita hanya investasi taruh dana kapital kita berkembang, kita juga masih dapat dividen. Kadang-kadang kalau dari saham, dan kita dapat hasil yang dimana kita nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya, basically. Cuman mempelajari perusahaan tertentu itu bagus apa enggak untuk secara fundamental gitu aja. Ya, yang sibuk itu direksinya, betul ya, manajernya perusahaan itu. Kita sebagai pemegang saham di balik perusahaan tersebut. Betul. Ya, makanya disebut sebagai investor saham, betul ya? Ya. Oke, very good. Ada tips praktis nggak bro buat kita nih
buat pemula terutama bagaimana sih kita mau melangkah untuk mulai investasi saham? Kan orang selalu bilang kan saham itu judi apa enggak, iya kan? Nah, sebenarnya kalau saya menemukan ya, judi sama investasi itu beda dikit gitu ya. Kalau saya punya pengertian apa itu judi? Judi itu kita taruhkan sesuatu yang nggak bisa dianalisa, itu namanya judi. Ngerti ya? Jadi kita mempertaruhkan uang kita, mengalokasikan dana kita untuk sesuatu yang kita nggak bisa analisa. Misalnya gini, misalnya kita ke kasino, ya kan? Ada judi nih taksiau, tahu taksiau ya, besar kecil, kecil, ya. Atau ganjil genap deh, ganjil genap. Misalnya dadu dikocok, ganjil genap gitu kan. 50%, 50% kemungkinan ganjil, 50% kemungkinan genap, bener kan? Kan kalau dadu ada 6 tuh, kemungkinan 3 ganjil, 3 genap kan? Jadi peluangnya 50-50 nih, ganjil 8 genap. Iya betul. Nah, sekarang mau pasang ganjil 8 genap. Itu kita berjudi namanya. Kenapa kita berjudi? Karena kita nggak akan pernah bisa analisa ini gimana cara analisa. Kan suka-suka tuh dadu, yang ngelempar juga nggak tahu, yang nungguin hasil juga nggak tahu, dadunya sendiri nggak tahu akan keluar angka berapa. Kira-kira begitu ya. Itu namanya judi, bro. Nah, kalau investasi adalah kita mengalokasikan uang, kita menaruh uang kepada sesuatu yang bisa kita analisa. Ya, makanya kalau kayak tadi saham, kalau kita mau mengalokasikan uang kita di dalam saham, artinya kita harus tahu perusahaan yang kita mau alokasikan uang ini fundamentalnya seperti apa. Apakah dia punya good governance, good management di dalam perusahaannya? Apakah dia profitnya terus bertumbuh? Bagaimana profitnya terhadap nilai sahamnya sekarang, bagaimana nilai ekuitasnya, bagaimana hutangnya, apakah hutangnya nambah terus, hutang usahanya produktif apa enggak, banyak yang harus kita pikirkan. Dan kalau dibilang resiko selalu ada, tetapi kita sudah memikirkan resikonya dulu dan kita menginvestasikan uang kita kepada sesuatu yang kita sudah analisa terlebih dahulu, kira-kira begitu. Ya, dianalisa aja masih bisa ada kemungkinan resiko, ya apalagi kita langsung kayak main tasyau tadi ya, 50-50. Mau ambil saham yang mana nih? Ya ini logonya kelihatannya bagus nih. Gue beli sahamnya, nggak bisa gitu. Ya harus dihitung dengan benar, dianalisa baik-baik siapa perusahaannya. Nah kemudian saat ini lagi ada di saham. Kan ini lagi posisi ekonomi lagi crash. Katanya ini saatnya kita beli gitu ya. Betul. Kemarin saya sempat, karena saya kan selalu banyak belajar dari Lo Keng Hong juga ya. Saya tahu Lo Keng Hong itu lagi pegang saham-saham tertentu gitu. Saya sempat pelajari, sempat lihat, memang saham yang Lo Keng Hong pegang profitnya lumayan gitu ya, bagus profitnya. Jadi pada saat kemarin indeks sempat turun dari 6.500 sampai waktu kemarin terendah itu sempat sampai 3.900, 4.000. Saya sempat ada nyicil berapa saham gitu ya. Saham yang Lo Keng Hong punya juga gitu. Saya sempat cicil dan ya puji Tuhan sampai sekarang ini adalah profit sekitar 40% dari saham yang sempat saya beli di bawah gitu. Oh, puji Tuhan. Ya semoga aja nggak turun lagi ya. Saya juga beli bukan sembarangan beli, bukan nanti saham-saham yang bergeraknya terlalu fantastis digoreng-goreng ya, tapi saya juga memang ada pengaruh dari Lo Keng Hong lah. Saya tahu dia punya saham apa, saya sempat ikutin dia beli apa gitu. Nah kemudian ada pesan nggak buat kita nih teman-teman yang awam gitu ya, terus supaya kita mau hilangin mental block kita, supaya kita tuh mulai deh berinvestasi di saham. Nah menurut lo ini sebaiknya apakah kita langsung mulai investasi di saham atau ada beberapa hal yang harus kita beresin dulu nih? Misalnya faktor internal kita maupun eksternal, apa yang harus diberesin dulu sebelum kita mulai investasi saham? Ini untuk teman-teman yang berinvestasi saham, ingat selalu ya, kalau investasi itu hal yang penting, itu dulu yang pertama. Jadi investasi itu seperti tadi Warren Buffett punya quote, kalau kita nggak temukan cara untuk bikin uang, menghasilkan uang saat kita lagi tidur, kita akan dipaksa untuk bekerja sampai mati. Jadi kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang dan dengan investasi. Dan seperti yang teman-teman tahu, saya sukanya memang saham gitu ya. Nah, tapi sekali lagi seperti pembahasan kita barusan, saham itu bisa jadi judi kalau kita nggak ngerti apa yang kita beli. Jadi menurut saya kalau memang mau berinvestasi, mulailah dengan pertama money management yang baik. Seperti kemarin
Brother Stephen udah cerita mengenai prinsip 4321. Ya, mulailah dengan mengumpulkan uang, dengan menabung, menyimpan uang untuk tujuan diinvestasikan nanti. Sambil langkah yang dilakukan adalah saat ini belajar. Kalau memang tertarik dengan saham, belajarin perusahaan dari sisi fundamentalnya. Banyak sekali sekarang tempat-tempat di mana atau media-media yang bisa mengajarkan kita, atau training workshop tentang saham fundamental. Atau kalau tertarik juga dengan gaya investasi Lo Keng Hong, bisa aja search Lo Keng Hong di YouTube. Banyak sekali seminar-seminar yang dia lakukan gitu ya, bisa dipelajari dari sana. Dan kalau sudah mulai dapat insight, sudah mulai dapat pengetahuan soal investasi itu, jangan ragu untuk mulai. Tapi ingat, selalu mulai dari yang kecil, jangan langsung dengan uang besar. Apapun yang kita pelajari di dunia ini, contohnya kita belajar berenang, kita belajar untuk nyetir, semua selalu dimulai dari teori. Mesti tahu dulu nih caranya bagaimana nih. Tetapi kalau kita di kolam renang, teori tinggal teori, gitu ya. Kesulitannya nggak tahu, mentalitasnya nggak tahu, pengalamannya nggak ada, gitu. Tapi kita harus belajar untuk nyebur ke bursa, dan jangan takut rugi. Ya, mumpung juga masih pakai uang kecil gitu, belum investasi besar. Coba mulai dari kecil dulu. Dan nambah juga bertahap gitu ya, lama-lama udah makin mengerti modal, udah makin mengerti gimana cara kerjanya, dan resiko juga harus bisa terukur. Artinya jangan pakai uang panas, pakai uang dingin, uang yang memang nggak mengganggu cash flow keluarga gitu, kira-kira begitu. Sebelum kita masuk ke closing statement ya, waktu kita tinggal 10 menit kurang lebih. Bro Hendro, bisa nggak bagiin sedikit tentang, jadi pada saat kan begitu kita mulai memilih saham yang mau dibeli, itu kan banyak pilihan banget nih. Mulai dari saham yang nilainya blue chip sampai yang kelas menengah, sampai yang bawah, bahkan tanda kutip gorengan. Itu sebaiknya kita mulai menganalisanya itu, kita cek data buat hitungan fundamentalnya itu dari mana, bro? Memutuskan perusahaan apa aja yang mau kita analisa gitu. Kan nggak mungkin dong sekian ratus perusahaan kita analisa semua kan? Ya, kalau investor baru yang baru belajar itu ya, ada baiknya memulai investasi saham di saham-saham blue chip. Ya, saham-saham yang kapitalisasinya besar, yang nggak mudah digoreng gitu ya, yang harganya relatif stabil. Dan kalau mau investasilah pada sesuatu yang kita ngerti, kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal saham, itu pasar modal itu ya, sehari-hari kita ada gitu. Misalnya ya, kita bangun pagi gitu ya, kita mau sikat gigi nih, kita sikat gigi pakai Pepsodent, ya kan? Itu juga perusahaan publik, ya kan? Itu kan ada perusahaan juga, Unilever kan itu. Terus kita berangkat ke kantor, kita naik mobil Toyota misalnya, Avanza, mobil sejuta umat. Misalnya naik Avanza, itu perusahaan publik. Avanza itu, Toyota itu punya Astra. Ya, terus udah gitu kita mau siang-siang lapar, kita mau makan bakmi enak, tapi nggak malas beli, kita bisa rebus Indomie, ya kan? Bakmi enak tuh Indomie, selera Indonesia gitu kan. Indofood itu juga perusahaan namanya ICBP, ya, itu perusahaan publik juga, ya kan. Terus kita mau ke bank nih, kita mau ke ATM, kita mau ke BCA, itu juga ada BBCA, itu juga perusahaan publik, ya kan. Kita mau misalkan ke BRI, ada juga Bank BRI. Kita mau sampai kita pulang nih, kita tinggal di perumahan yang dibikin oleh Ciputra, itu juga ada perusahaan publik, itu CTRA juga. Jadi artinya sebenarnya kita tuh dikelilingi dengan perusahaan-perusahaan publik yang ada di bursa gitu ya. Kalau misalkan kita mau dengan misalkan saya lihat nih Indomie semua orang pakai nih ya, ini perusahaan pasti profitnya besar gitu ya, untungnya besar. Nah, cobalah belajarin fundamentalnya CBP. Buka laporan keuangannya, sekarang bisa diakses di situs resmi IDX gitu ya. Channel IDX ada di website IDX ada. Belajarin laporan keuangannya, pelajari fundamentalnya, dan bagus CBP, profit naik terus dalam 5-10 tahun terakhir, profitnya besar. Boleh deh saya mulai investasi deh, mulai beli berapa lot begitu, kira-kira begitu mungkin kalau mau mulai. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang
diner atau gorengan itu biasanya kita nggak gitu tahu produknya, karena mereka perusahaan publik nggak secara umum produknya kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan kita main di blue chip, itu perusahaan-perusahaan yang produknya tuh ada deket kita sehari-hari gitu. Sehari-hari itu kita sebenarnya lihat produknya mereka begitu. Nah itu yang perlu untuk dipelajari gitu. Untuk saat ini lebih baik kita mulai coba lihat di industri apa nih bro, yang dengan kondisi mungkin kesehatan kali ya, rumah sakit, saham-saham rumah sakit mungkin ya bro. Iya, saham-saham KB Pharma mungkin kayak gitu-gitu ya, saham-saham. Iya, obat-obatan, benar. Ya. Karena semua sumber daya negara juga lagi arahnya ke kesehatan ya, untuk menanggulangi COVID ini kita. Ya, cuma sama Indofood juga ya, karena kan kebutuhan pokok. Ya, kayak kemarin lockdown, waktu zamannya lockdown itu kan orang kan yang orang pikirkan selalu gini, asal punya nasi dan punya Indomie aja. Asal punya beras dan Indomie. Nah, bayangin tuh orang lagi lockdown mikirnya beli Indomie gitu kan, luar biasa kan. Nah, itu perusahaan-perusahaan kayak gini tuh sangat baik untuk diakumulasi, untuk diinvestasikan jangka panjang gitu. Jadi teman-teman, waktu kita sudah mau habis, ya nggak berasa kita ngobrol cukup panjang. Nah, jadi memang kalau kita dengar ceritanya Brother Hendro tadi, istilahnya uang yang beredar paling besar itu ya di bursa saham ya sebetulnya. Jadi kalau mau cari uang gede ya di situ. Ya jangan kita mancing ikan kecil, kita mau mancing ikan gede di kolam kecil. Ya kalau kita mau mancing ikan gede, pergilah ke laut. Tempatnya ikan-ikan gede ada di situ. Nah, sama halnya dengan bursa saham itu sendiri. Ya, jadi sangat menarik teman-teman. Oke, bro, sebelum kita akhiri, boleh dong berdoa tutup buat kita. Nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama membahas mengenai bagaimana investasi penting untuk kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau saat kami berinvestasi, Engkau memberkati kami, dan kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami, Tuhan. Biar kami menjadi anak Tuhan yang selalu mendapatkan kemenangan daripada Tuhan dan mengasihi Tuhan senantiasa, dan biar semua kemuliaan yang Tuhan berikan boleh kami kembalikan kepada Engkau saja, Bapak, seperti teladan Raja Daud. Bapak, terima kasih. Dengan pengantaran Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Brother Hendro atas sharing hari ini. Semoga teman-teman jangan takut lagi untuk berinvestasi. Ya, investasi bukan judi. Judi itu adalah kita menginvestasikan sesuatu yang nggak bisa dianalisa. Tapi kalau segala sesuatu bisa dianalisa, itu nggak judi. Thank you banget, Bro Hendro. Salam buat Delphi dan anak-anak. Ya, dan semua teman-teman yang udah gabung juga thank you. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. See you, bro.